bertanam secara hidroponik itu bisa mempercepat panen. Bisa dibilang bertanam rekayasa. Halo pemirsa Inspirasi Bisnis, hari ini saya berada di kawasan Sunter. Nah, kali ini saya mau ngajak kalian untuk mempelajari gimana caranya bercocok tanam. Tapi bercocok tanamnya pun beda, karena kita akan gunain metode hidroponik. Mau tahu gimana metode hidroponik? Ikutin saya ya! Bercocok tanam? Mungkin frase kata ini selalu identik dengan pemandangan hijau, tanah yang luas, dan aktivitas petani menanam padi di tanah. Kegiatan ini pun identik dengan suasana pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang. Apabila di kota, kegiatan bercocok tanam jarang ditemukan karena pola kerja masyarakat perkotaan yang cenderung berada di gedung-gedung perkantoran. Selain itu, masalah lain yang menjadi kendala adalah ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Namun keterbatasan bukan berarti tidak mungkin. Ketersediaan lahan yang terbatas ternyata bisa disiasati dengan memanfaatkan medium selain tanah, seperti air misalnya. Teknik menanam dengan medium air atau istilah ngetrennya hidroponik ini sangat cocok dilakukan di perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Jadi hidroponik itu cukup simpel dan gak sulit karena bahan-bahannya yang dibutuhkan pun sebenarnya sederhana dan mirip-mirip juga kayak kita nanam biasa, bibit, cuman medianya aja yang berbeda. Kalau secara konvensional kita butuh tanah, ini kita cukup butuh busa-busa bekas atau bisa beli alat yang memang harus digunakan, dan kemudian tinggal menyemai bibit dan selanjutnya dirawat dengan air saja. Jadi pertama, karena kita biasanya kalau untuk hidroponik kita menggunakan rock wool namanya, ya. Ini namanya rock wool. Jadi nanti biji itu, ya silakan. Biji itu disimpan di sini. Terus sambil kalau sudah pecah baru dikenakan matahari. Nanti ini perkiraan antara 3 sampai 5 hari setelah menyimpan biji benih di sini. Ini kan selada. Nanti kalau sudah tumbuh seperti ini udah ada namanya daun sejati. Setelah berdaun seperti ini, kita pindahkan ke pot seperti ini. Oke, ini jadi potnya namanya net pot namanya. Net pot itu khusus memang untuk hidroponik. Nah, nanti disimpan di sini, dimasukkan. Nanti setelah ini dalam peremajaan disimpan seperti ini. Atau ini pun langsung bisa dimasuk di sini. Oh, langsung. Ya. Bisa langsung jadi masuk. semai di sini 7 hari. Nah, ini belum diberikan nutrisi. Ya, pupuk pupuk. Ya, belum, hanya air biasa. Di sini sudah mulai diberikan pupuk. Nah, ini udah mulai. Ini sekitar 5 atau 10 hari. Nah, habis dari sini baru pindahkan ke sini untuk pembesaran. Ya, hidroponik itu air merupakan bahan utama sebagai penghantar hara atau penghantar makanan tanaman itu sendiri. Jadi, kita kalau bertanam hidroponik itu yang dicek paling utama adalah pertama air. Jadi airnya mengalir terus kembali, jadi sirkulasi. Jadi airnya terus dari sirkulasi dari tandonan atau reservoir air nutrisi. Nah, kita mengisi itu nutrisi di sini di kotak air ini gitu, reservoir. Jadi airnya ngalir. Ini diukur kepekatan nutrisinya, karena dalam nutrisi hidroponik itu, dalam bertanam hidroponik itu ada namanya kebutuhan nutrisi zatnya itu ketinggiannya itu ppm-nya harus ada ya. Jadi diatur seperti untuk nutrisinya ada, nanti warnanya agak ini nutrisinya cair,
nutrisinya cair, nanti dicampurkan di sini, dan itu ada alatnya namanya TDS dan pH meter untuk mengukur kepekatan zatnya itu sendiri, karena setiap tanaman itu berbeda-beda. Jadi kayak seperti ini seladah dan sawi ini beda. Ini hanya di bawah 1000, sedangkan ini di atas 1000. Hal ini yang dilakukan oleh Yayasan Hajah Hasmanur di Sunter, Jakarta Utara. Dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility dari PT Kawasan Berikat, mereka mengembangkan taman hidroponik di dalam greenhouse sederhana. Perawatan tanaman pun dilakukan oleh anak-anak yang ada di yayasan itu. Mudahnya perawatan tumbuhan dengan teknik hidroponik membuat tanaman yang ditanam tumbuh subur. Oleh karena itu, teknik ini bisa dipilih jika ingin berwirausaha di bidang sayur mayur dan buah-buahan.